Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang CPMK 6, yang dimana pada CPMK ini mahasiswa harus mampu dan mengetahui bagaimana mengemukakan standar ambang batas faktor fisika pada tempat kerja. Dan kajian materinya adalah higieni dan sanitasi industri makanan dan minuman, yang dimana kami ini dibimbing oleh Bapak Erwin Syah Sipautar MT. Sebelum menjelaskan materinya, alangkah baiknya saya memperkenalkan anggota kelompok saya, yang dimana kelompok saya ini terdiri dari 5 orang. Yang pertama itu adalah Ahmad Lutfi Zahran dengan nomor WP 2511004. Yang kedua, Anggun Nilam Pratiwi dengan nomor WP 2511007. Yang ketiga, Eriksi Aditya Pertama dengan nomor WP 2511019. Yang keempat, Farzan Magrifa dengan nomor WP 2511026. Yang kelima, Gifari Dagatul Afdol dengan nomor WP 2511030. Baiklah, kita langsung saja ke materinya pada slide berikutnya. Baiklah, saya Eriksi Aditya Pertama akan menjelaskan materi yang pertama, yang dimana saya akan menjelaskan definisi dan perbedaan dasar dari higieni dan sanitasi. Yang pertama yaitu higieni. Higieni adalah upaya kesehatan preventif yang mana menitik beratkan pada perilaku dan kebersihan individu atau disebut manusia agar tidak mengontaminasi makanan. Yang kedua yaitu sanitasi. Sanitasi adalah upaya kesehatan preventif yang mana menitik beratkan pada kebersihan lingkungan fisik. Contohnya fasilitas, air, peralatan, dan ruang kerja. Jadi, higieni dan sanitasi ini mempunyai tujuan utama, yang mana tujuan utamanya adalah mencegah penyakit akibat makanan atau foodborne diseases. Materi selanjutnya, prinsip higieni personal atau pekerja. Yang pertama yaitu kebersihan tangan. Kebersihan tangan itu mencuci tangan sebelum bekerja, yang dimana misalnya kita setelah dari toilet, setelah megang bahan mentah, maka kita harus mencuci tangan sebelum bekerja. Begitu. Yang kedua, memakai atribut kerja atau disebut dengan APD, alat pelindung diri. Contohnya, menggunakan celemek atau apron yang bersih dari noda. Yang kedua, memakai penutup kepala atau hairnet untuk mencegah jatuhnya rambut ke makanan. Yang ketiga, menggunakan masker dan sarung tangan jika diperlukan. Nah, tadi itu adalah contoh-contoh atribut kerja atau APD. Jika kita tidak memakai atribut kerja atau APD pada industri makanan dan minuman, maka akan berpotensi atau berisiko tinggi menyebabkan kontaminasi produk, yang dimana contohnya rambut masuk ke dalam makanan dan minuman, kuman, debu yang mengancam keamanan konsumen serta meningkatkan resiko kecelakaan kerja pada karyawan. Selanjutnya yang ketiga yaitu larangan. Larangan untuk tidak memakai perhiasan, jam, atau cat kuku saat mengolah makanan. Karena jika kita memakai perhiasan, maka akan berpotensi terkontaminasinya produk. Nah, pada kita bekerja, kita harus membukanya atau melepasnya terlebih dahulu supaya tidak
ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Perkenalkan, nama saya Anggun Nilam Pratiwi. Sanitasi, fasilitas, dan peralatan. Konstruksi ruangan. Lantai dan dinding harus mudah dibersihkan, tidak menyerap air, dan tidak ada sudut mati. Alur produksi harus searah atau linear untuk mencegah pertemuan antara bahan mentah dan produk jadi. Pembersihan alat menggunakan sistem 4 tahapan, yaitu 1. Pembersihan fisik atau membuang sisa makanan. Yang kedua, pencucian dengan deterjen. Yang ketiga, pembilasan air bersih. Yang keempat, sanitasi menggunakan air panas atau sanitizer kimia. Sumber kontaminasi pangan. Ada 3 jenis cemaran yang harus dihindari. Yang pertama berupa bakteri, virus, jamur, dan parasit. Yang kedua berupa sisa pembersih, pestisida, logam berat, atau penggunaan BTP, bahan tambahan pangan berlebih. Yang ketiga, fisik, berupa rambut, taples, pecahan kaca, kerikil, atau potongan plastik. Baik, perkenalkan, nama saya Gifari Datul Afdol dengan BP 25111030. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengendalian suhu dan penyimpanan, yaitu ada danger zone atau zona bahaya, yaitu rentan suhu antara 5 derajat Celcius sampai 60 derajat Celcius. Itu bakteri berkembang biak sangat cepat di suhu itu. Yang kedua ada penyimpanan dingin atau chiller, yaitu kurang dari 4 derajat Celcius atau di freezer min 18 derajat Celcius. Yang tiga ada prinsip FIFO atau freeze in freeze out. Barang yang masuk pertama harus digunakan lebih dulu untuk menjaga kesegaran stok. Yang kedua ada sanitasi lingkungan dan limbah. Yang pertama ada penyediaan air, harus memenuhi standar air minum bebas dari mikrobakteri dan bahan kimia berbahaya. Yang kedua ada manajemen limbah. Tempat sampah harus tertutup rapat, dipisahkan sampah organik atau organik, dan segera dibuang dari area produksi. Yang tiga ada pest control, yaitu menutup akses masuk bagi tikus, lalat, dan kecoa yang merupakan faktor penyakit. Saya Farzan Magrifa akan menjelaskan tentang monitoring dan dokumentasi. Logbook harian, catatan pembersihan ruangan dan cek suhu clear. Checklist kesehatan, memastikan pekerja tidak sedang sakit seperti flu, batuk, luka terbuka. Menerapkan prinsip if it's not written down, it then happen, atau jika tidak dicatat, dianggap tidak dikerjakan. Tindakan koreksi emergensi. Karantina produk, pisahkan produk jika ditemukan benda asing atau suhu tidak stabil. Evaluasi, cari penyebab masalah, alat rusak atau kelalaian agar tidak terulang. Perbaikan, segera bersihkan ruangan area jika ditemukan sanitasi yang gagal. Baik, di sini saya Amal Pijaran akan menjelaskan tentang kesimpulan. Higiene dan sanitasi bukan sekadar aturan formal, melainkan budaya kerja yang harus mendarah daging. Implementasi yang disiplin tidak hanya menjamin kepatuhan terhadap regulasi seperti BPOM atau SNI, tetapi juga menjadi kunci utama dalam membangun kepercayaan konsumen. Ingatlah, pesan kuncinya, safe food starts with you. Keamanan pangan yang berkualitas selalu dimulai dari kesadaran dan tindakan nyata Anda sendiri. Baiklah, sekian dari penjelasan kelompok kami, yaitu kelompok 5. Kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.